Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, keberkahan, nikmat yang begitu besar yang terus-menerus Ia berikan kepada kita semua. Nikmat diberinya kita kesehatan, nikmat diberinya kita ketenangan, nikmat diberikannya kita waktu luang, dan nikmat keamanan, dan serta nikmat terbesar yakni nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengannya kita memohon kepada Allah, berharap kepada Allah mati dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ibunda kita Ummul Mukminin, yakni istri-istri beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, dan tentunya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang atas sebab perjuangan mereka inilah kita hingga hari ini dapat merasakan indahnya, manisnya hidup di bawah naungan Islam. Saudaraku para pendengar setia Radio Dakwah Indah Pratama Kota Singkawang dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali mengudara di gelombang 88.6 FM di hari Ahad ini, tanggal 21 Zulqa'dah 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2020. Alhamdulillah, di siang hari ini kita akan kembali melanjutkan program Cahaya Quran, yakni suatu program yang menyajikan kepada Anda pembacaan sebuah tafsir dari kitab yang diterjemahkan oleh Abu Hanan Zakiyah, yang diterbitkan oleh Al-Qawam Darul Watan, dengan judul asli Tafsir Suratil Fatihah wa Juz Amma, yang ditulis oleh seorang ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Al-Sa'di Tamimi Al-Hambali, yang dilahirkan di kota Unaizah pada tahun 1307 Hijriah. Alhamdulillah, pada program sebelumnya kita telah bersama dengarkan tafsir dari surah Al-Balad, dan pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan menyambung tafsir surah Asy-Syams insyaallah, yang berjumlah 15 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Allah taala di sini bersumpah dengan ayat-ayat yang agung. Ayat-ayat yang agung terhadap jiwa yang beruntung dan jiwa yang keji. Allah Ta'ala berfirman, wasyamsi wa duhaha,
yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni cahayanya beserta manfaat yang terpancar darinya. Ayat kedua, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya, yang mengiringinya dalam peredaran dan cahaya. Ayat ketiga, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya, yakni nampak jelas di muka bumi dan meneranginya. Pada ayat keempat, walaili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya, yakni menutupi permukaan bumi sehingga segala yang ada di atasnya menjadi gelap. Maka pergantian antara kegelapan dan cahaya matahari dan bulan di dunia ini dengan teratur dan selalu memberi manfaat bagi hamba-hambanya, yang merupakan bukti yang agung bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu dan mampu terhadap segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, sedangkan sembahan-sembahan selainnya adalah batil. Pada ayat kelima, Allah berfirman, was-samaa'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Maksud ma di sini boleh jadi ma mausulah, yakni kata sambung yang bermakna yang, sehingga yang dijadikan sumpah adalah langit, sedangkan yang membinanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi pula maksudnya ma masdariyah, sehingga yang dijadikan untuk bersumpah adalah langit beserta pembinaannya yang sempurna, kokoh dan indah bentuknya. Pada ayat ke-6, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya, yakni penghamparan dan keluasannya, sehingga ketika itu seluruh makhluk bisa mengambil berbagai macam manfaat darinya. Pada ayat ke-7, wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, penyempurnaan ciptaannya. Maknanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah demi jiwa seluruh makhluk dari jenis hewan, sebagaimana dikuatkan oleh keumuman ayat ini. Yang kedua adalah demi jiwa manusia yang mukallaf, dengan dalil ayat setelahnya. Bagaimanapun jiwa merupakan bukti yang agung di antara ayat-ayatnya yang selayaknya Allah bersumpah dengannya, karena ia adalah yang paling lembut dan ringan, yang cepat berubah dan berbolak-balik serta terpengaruh, kadang merasakan gelisah, berkeinginan, berkehendak, cinta dan benci. Jika tidak ada jiwa, maka tubuh itu laksana patung yang tidak ada manfaatnya. Dan pembentukannya sebagaimana yang kita saksikan merupakan salah satu bukti dari kekuasaan Allah yang Maha Agung. Ayat ke-9, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, yakni mensucikan jiwanya dari dosa-dosa dan kesalahan, meningkatkannya dengan ketaatan kepada Allah, dan meninggikannya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Pada ayat ke-10, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya
merugilah orang yang mengotorinya, yakni menutupi jiwanya yang mulia. Maksudnya bukan menyembunyikan yang sebenarnya, namun menyembunyikannya dan mengotorinya dengan perbuatan yang hina dan dosa-dosa. Justru meninggalkan amalan yang bisa menyempurnakan dan meningkatkan jiwanya, serta melakukan perbuatan yang bisa memperburuk dan merusak jiwanya. Ayat ke-11, Kadzabat Samudu bitarwaha. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Disebabkan perbuatannya yang melampaui batas dan menyombongkannya dari kebenaran dan melampaui batas kepada Rasul yang diutus kepada mereka, izim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yakni seorang yang paling celaka bernama Qadar bin Salif, karena telah menyembelih unta. Mereka bersepakat dan menyuruhnya untuk membunuh unta tersebut. Ayat ke-13, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullah, lalu Rasul Allah berkata kepada mereka, yakni Saleh alaihissalam, ketika mengingatkan mereka, naqatallahi wa suqyaha, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya, yakni janganlah kalian menyembelih unta Allah yang telah dijadikan sebagai tanda yang agung. Janganlah kalian balas kenikmatan yang telah diberikan Allah, yaitu kalian bisa memerah susunya dengan menyembelihnya. Pada ayat ke-15 dan terakhir, ayat ke-14 dan ke-15 yang terakhir, fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Ternyata mereka mendustakan nabi mereka Saleh. Firman Allah Ta'ala tersebut, fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim, lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, yakni Allah menghancurkan mereka dan azab tersebut menimpa mereka semua. Dia mengirim suara yang keras dari atas dan kegoncangan dari arah bawah, sehingga mereka berjongkok di atas lutut mereka. Engkau tidak mendapatkan seorang pun dari mereka yang menyeru dan menjawab. Firman Allah Ta'ala, fasawwaha, lalu Allah menyamaratakan mereka, yakni Allah menyamakan hukuman mereka. Firman Allah Ta'ala, wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu, yakni akibat setelah itu. Bagaimana mungkin Allah takut kepada mereka, padahal Dia adalah zat yang maha perkasa. Tidak ada satupun makhluk yang keluar dari keperkasaan dan perhatian Allah. Setiap yang ditetapkan dan disyariatkan adalah kebijaksanaan.